Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya habis pulang tadarus ya Bunda. Tadi pagi baru bisa ngepel sama cuci piring ya, karena udah siang, terus nganter Mbak Ara sekolah juga, akhirnya baru bisa ngepel setelah pulang tadarus ya Bunda. Nah ini saya ngepel saja ya, tadi soalnya sudah disapu, sudah cuci piring dan lain sebagainya ya, karena memang tadi kesiangan juga ya, habis sholat subuh itu kok bawaannya ngantuk banget Bunda, tapi sudah selesai cuci piring, terus bangun tidur baru selesai bersihin tempat tidur, kemudian nyapu, terus saya lanjut tadarus, kemudian nih saya pulang, saya bersih-bersih rumah, ngepel gitu ya. Nah ini barang-barang dagangan suami saya ya Bunda, karena suami masih di Jakarta, jadi barangnya masih belum sempat dikirim ke pelanggan ya Bunda, jadi masih numpuk di ruang tamu gini Bunda. Nah sambil saya melakukan aktivitas, saya mau sharing sedikit ya Bunda tentang mengatur keuangan menjelang Lebaran ya, agar tidak boros. Saat tiba Lebaran, banyak dari kita itu yang menerima tunjangan harian ya atau THR. Namun agar uang THR itu tidak cepat habis dan dapat dimanfaatkan dengan baik, ada beberapa tips untuk mengatur menjelang momen Lebaran ya Bunda, agar uang THR itu tidak amblas gitu Bunda, atau hanya lewat saja ya. Yang pertama itu sisihkan uang dana darurat Bunda. Salah satu cara terbaik untuk menggunakan THR adalah dengan menyisihkan 20% hingga 30% ya dari total THR untuk dana darurat. Dana darurat itu sangat penting karena kita itu tidak pernah tahu ya apa yang mungkin terjadi jika masa depan, atau seperti mungkin sakit, terus kehilangan pekerjaan, atau masalah kesehatan atau yang lainnya gitu Bunda. Dengan memiliki dana darurat, kita itu bisa merasa lebih tenang saat menghadapi situasi yang tidak terduga ya. Kemudian yang kedua itu pertimbangkan asuransi Bunda. Menggunakan sebagian THR untuk membayar premi asuransi itu adalah langkah bijak dalam mengelola risiko di masa mendatang ya. Dengan memiliki asuransi, kita dapat melindungi diri dari berbagai risiko yang mungkin terjadi ya, memberi rasa aman bagi diri sendiri dan keluarga saat menghadapi ketidakpastian tentunya Bunda. Kemudian yang ketiga itu berbagi dengan sesama Bunda. Momen Lebaran adalah waktu yang mulia untuk berbagi ya. Pastikan untuk menyisihkan sebagian dari THR untuk zakat atau memberikan hadiah kepada anggota keluarga ya, terutama yang membutuhkan seperti adik atau keponakan. Berbagi kebahagiaan di momen spesial ini kan membuat perayaan semakin bermakna ya Bunda. Jadi sisihkan uang untuk berbagi dengan keluarga ya, terutama sanak saudara gitu Bunda. Kemudian yang keempat, disiplin dalam mengeluarkan uang ya, atau pengeluaran gitu. Setelah membuat rencana pengeluaran, penting untuk disiplin dan tidak melebihi anggaran yang telah ditentukan. Komitmen untuk memenuhi rencana ini sangat penting agar tujuan keuangan bisa tercapai ya, sekaligus membantu menghindari pengeluaran yang tidak perlu ya Bunda. Jadi kalau kita mau beli baju Lebaran atau pengeluaran beli jajanan buat Lebaran gitu ya, disesuaikan saja dengan kemampuan dan anggaran kita saja ya Bunda, jangan berlebihan. Kemudian yang kelima, investasi untuk masa depan Bunda. THR juga bisa dialokasikan untuk investasi. Pilihan investasi yang aman dan sesuai dengan resiko kita ya, resikonya itu nggak banyak gitu Bunda. Contohnya saja kita beli emas gitu ya Bunda, itu kan investasi juga ya Bunda. Jadi uangnya bisa kita belikan untuk membeli emas gitu Bunda. Nanti sewaktu-waktu kita butuh bisa dijual gitu. Kemudian yang keenam itu lunasi hutang Bunda. Jika memiliki hutang atau cicilan, gunakan THR untuk melunasi kewajiban tersebut.
tersebut ya. Utang yang tertunda itu dapat menjadi beban mental dan finansial kita juga ya. Jadi prioritaskan untuk membayar hutang adalah langkah yang baik ya Bunda, biar kita itu jangan nanti kalau uang THR habis, utang belum dilunasi, kita pusing sendiri ya habis lebaran gitu. Jadi banyak pengeluaran yang memang harus kita skip ya. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, jangan dibeli ya Bunda. Ketujuh itu hindari pengeluaran yang tidak perlu ya Bunda. Saat berbelanja menjelang lebaran, pastikan untuk menghindari pembelian yang tidak diperlukan ya Bunda. Tahan diri dari pengeluaran atau pembelian yang kurang bermanfaat ya. Jangan berlebih-lebihan ya Bunda, dan pertimbangkan apakah barang-barang tersebut itu benar-benar kita butuhkan atau tidak ya. Jadi kita harus pikirkan ya Bunda, karena uang THR itu bisa kita gunakan untuk tabungan ya, untuk dana darurat juga ya Bunda. Kemudian sisihkan untuk menabung Bunda, yang ke-8 ya. Jangan lupa untuk menabung ya Bunda. Sisihkan 5% hingga 20% dari THR kita untuk menabung ya. Jadi kita bisa punya tabungan untuk jangka panjang ya Bunda. Bisa nanti dipakai lagi buat tahun depannya lagi gitu. Nah 9 itu buat daftar prioritas pengeluaran. Nah selalu buat daftar prioritas pengeluaran untuk THR agar uang dapat digunakan dengan bijak. Catat pengeluaran penting untuk kebutuhan lebaran dan pastikan nominal yang dicatat itu realistis ya. Sisa uang THR dapat dialokasikan untuk tabungan investasi ya Bunda. Dengan mengatur uang THR dengan bijak, kita itu bisa menikmati perayaan lebaran dengan lebih bermakna dan tenang ya Bunda. Nah jadi kalau kita punya pemasukan lain dari gaji gitu ya, apalagi kalau di bulan puasa menjelang lebaran itu kebutuhannya banyak sekali ya Bunda. Mungkin hampir semua ibu rumah tangga itu kadang pusing ya Bunda kalau menjelang hari raya ya, apalagi kalau yang tidak punya THR gitu, tidak mendapatkan THR ya Bunda. Jadi pintar-pintarnya kita ya Bunda, kalau tidak punya atau tidak mendapatkan THR itu bisa kita menabung dari awal ya Bunda untuk kebutuhan hari raya ya. Jadi sisihkan pendapatan kita untuk kebutuhan hari raya, karena memang kalau hari raya itu memang banyak pengeluarannya Bunda, apalagi kalau yang mudik gitu kayak saya ya Bunda. Tahun ini mungkin saya mudik ya, tapi belum tahu ini karena suami masih di Jakarta ya. Jadi pengeluarannya itu malah double Bunda, biaya mudik, nanti sudah sampai sana tetap harus berbahagia dengan keluarga gitu, belum kasih THR sama saudara-saudara, sama keponakan-keponakan gitu. Jadi itu sudah saya pikirkan ya Bunda. Jadi kalau sudah tiba di bulan puasa itu sudah tidak pusing lagi ya Bunda, karena semuanya sudah di budgeting gitu ya Bunda. Kita tinggal ibadah puasa dengan tenang, dengan khusyuk gitu ya Bunda, tidak memikirkan nanti ini uangnya dari mana, harus beli ini beli itu ya. Alhamdulillah ya Bunda, kalau kita sudah punya budgeting dari jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan gitu, sudah menerapkan budgeting, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar ya Bunda. Terima kasih ya Bunda, saya sudah selesai beres-beres rumah. Semoga menginspirasi. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.